Seorang pria inisial Pul dikabarkan bisa lolos pemberkasan persyaratan untuk mendaftar sebagai calon kepala desa di Desa Lubuk Batang Baru, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Padahal, dari informasi yang berhasil dihimpun bahwa pria tersebut pernah tersandung kasus pidana pada tahun 2021 lalu, terkait kasus pencurian kelapa sawit milik PT Minanga Ogan. Dari 6 pelaku komplotan pencurian kelapa sawit kala itu, Pul termasuk salah satu dari 3 orang yang berhasil ditangkap aparat Polsek Lubuk Batang pada tanggal 4 Juni 2021 lalu. Untuk lolos pemberkasan, rupanya Pul tidak jujur kepada polisi dan Pengadilan Negeri Batu Raja bahwa dirinya tidak pernah terjerat pidana. Alhasil, kebohongan itu menjadikan Polres Oku dan PN Batu Raja seakan kecolongan, di mana Polres Oku menerbitkan surat keterangan catatan kriminal atau SKCK, yang kemudian SKCK awal ini selanjutnya sudah ditarik kembali. Dan PN Batu Raja juga menerbitkan surat keterangan pria itu tidak pernah menjalani hukuman penjara. Kapolres Oku AKBP dan Agus Purnomo melalui Kasat Intelkam AKP Henry Antonius saat dihubungi via seluler pada Senin 1 Agustus menegaskan bahwa pihaknya sudah menarik SKCK awal yang bersangkutan dan menggantinya dengan SKCK baru. Sudah, SKCK-nya itu kalau dia kemarin tuh isi kartu titik itu kan kosong jadi titik kosong ini ternyata sudah kita cek dia ada pernah terjerat masalah pidana. Sudah kami tarik SKCK itu, SKCK adalah sudah kami ganti. Tapi ada tulisan pernah terkait kasus 363 sudah. Sementara itu, Ferdinaldo selaku Humas PN Batu Raja mengaku belum mendapat informasi secara keseluruhan mengenai hal tersebut. Tapi dia mengakui bahwa memang sudah ada desas-desus mengenai hal itu. Yang pasti menurut dia saat ditemui keluarnya surat dari PN yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana itu dari sistem. Dia pun lantas sedikit menjelaskan proses penerbitan surat tersebut yang dimulai dari awal, di mana yang bersangkutan terlebih dahulu mengajukan melalui surat dan harus memenuhi syarat-syarat kelengkapan lainnya. Yang pasti, kata Ferdi, hal ini menjadi pembelajaran bagi mereka. Sebab setelah ditunjukkan adanya bukti pernah terpidana, pihaknya kemudian mengecek kembali melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP. Saya sampaikan saya belum dapat informasi secara keseluruhan. Tapi memang sudah dapat desas-desus mengenai masalah itu, kita mengeluarkan surat menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terpidana. Setelah saya tanyakan ke panitraan hukum, kan prosesnya ini kan dari dia mengajukan surat. Setelah dia mengajukan surat, dia harus perlu syarat-syarat kelengkapan terhadap hal itu. Pertama adalah surat permohonan, kedua adalah surat keterangan SKCK dari kepolisian dan segala identitas menyatakan, dan ada surat keterangan menyatakan bahwa dia tidak terpidana langsung kan dari yang bersangkutan. Kemudian data itu dimasukkan di aplikasi kita, namanya Suket, surat keterangan. Aplikasi itu dari Mahkamah Agung, Era Terang dari Era Terang dari Mahkamah Agung. Setelah dimasukkan data-datanya, kita proses. Setelah kita proses, baru kita tahu apakah beliau ini, yang bersangkutan ini, terpidana atau tidak. Datanya dari situlah. Setelah kita cek secara keseluruhan, sistem menyatakan bahwa dia tidak masuk ke dalam bahwa orang terpidana. Saya juga tidak tahu kenapa sistem ini bisa begitu. Akhirnya dari Panut mengajukan surat itu kepada kami pimpinan. Nah, setelah kami cek yang dari bawah, datanya dari bawah, dibawa ke atas, ya kalau memang nggak ada, ya nggak mungkin lah kita nggak keluarkan. Nah inilah dasarnya kenapa saya sampaikan begini. Kami secara sistem mengeluarkan itu karena sistem membacanya tidak pernah dipidana. Setelah itu dasar itulah baru kami cek tadi, kita cek secara keseluruhan, tidak melalui aplikasi tersebut, melalui SIPP, Sistem Penelusuran Perkara Pidana. Setelah kami cek, ternyata memang benar dia terpidana, tapi bukan terdakwa pertama, dia terdakwa kedua di dalam itunya, di dalam putusan petikan itu. Nah inilah makanya
jadi bahan pembelajaran kami juga ke depannya. Sehingga ini belum ada disampaikan oleh panitia kepada kami ataupun orang yang merasa dirugikan kepada kami pengadilan untuk menganulir surat SK, surat surat keterangan tersebut. Nah, dasarnya itu dulu ada laporan dari penyelenggara ataupun siapapun yang menyatakan bahwa ini terpidana, baru kita akan proses. Lanjut Ferdinaldo, rupanya informasi ini belum ada penyampaian dari panitia kepada pihaknya, ataupun orang yang merasa dirugikan untuk menganulir surat keterangan tersebut. Kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ahmad Firdaus, ketika dikonfirmasi di ruangannya, mengaku belum mendapatkan informasi jika calon kades tersebut pernah tersandung kasus hukum. Dibeberkan Ahmad Firdaus, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang persyaratan calon kades. Salah satunya adalah surat keterangan penetapan pengadilan negeri, bahwasanya tidak pernah dijatuhkan hukuman penjara berdasarkan keputusan pengadilan, yang punya proses hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun. Salah satunya kan ada surat dari pengadilan, ya. Ini ada surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Salah satu. Terus ada juga surat keterangan Ketua Pengadilan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun. Oh, 5 tahun atau lebih. Itu kan panitia. Dari panitia desa. Sudah jelas di aturannya. Ya, panitia desa. Ya. Mana dia cuman ada koordinasi mungkin kan dengan kami, Sekarang kan dia belum koordinasi dengan kami, ya. Tapi panitia desa bisa juga disalahkan kan, karena dia mungkin sudah kelengkapan berkasnya sudah lengkap, ya. Dia kelengkapan berkasnya. Nah tapi perlu pembuktian kan, benar nggak dia nih ancamannya hukuman 5 tahun pada waktu itu. Sementara itu, Safarudin alias Udin, panitia Pilkades Lubuk Batang Baru, tidak banyak komentar mengenai hal ini saat dihubungi via seluler. Iya, tahulah kamu di media, soalnya tahu kamu tidak di media. Sekarang kan bukan masalah diloloskan, sekarang kan baru pendaftaran. Oh, baru pendaftaran. Belum penelitian. Jadi nanti bisa dijelaskan. Nanti gimana? Kami ada jelaskan. Dirinya mengatakan bahwa media lebih tahu dari dirinya dengan ada ketus sembari memutuskan sambungan seluler. Muhammad Wiwin, Muhammad Taufik, dan Harrison Harian Rakyat melaporkan.